Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang dan masih dari gedung DPRD Kota Malang. Kita berbincang bersama dengan Komisi D membidangi kesejahteraan rakyat. Mewakili rakyat, tentunya banyak suara hati dari masyarakat yang sampai ke telinga dari para wakil yang ada di sini. Anggota Dewan punya banyak curhatan-curhatan, begitu ya. Banyak aspirasi yang memang harus disatukan. Termasuk tadi adalah bagaimana terus menumbuhkan semangat mereka untuk punya skill. Bukan hanya sekedar mendapatkan bantuan sosial, kemudian berhenti habis konsumsi, begitu ya. Silakan ke Pak Suryadi, boleh melanjutkan bahwa ada kerjasama pentahelix yang memang harus terus dimaksimalkan. Ya, saya kira konsep pentahelix ini cukup menarik dan cukup berhasil juga sudah diterapkan di Kota Malang. Hingga hari ini sudah pada hexahelix ya. Dan ini terus harus dikuatkan secara bersama-sama. Karena kita ketahui bersama, hari ini di Kota Malang ini kontrol publik itu sangat luar biasa. Dan proses menyampaikan aspirasi dengan zaman dulu dan zaman hari ini yang sudah era teknologi, ini amat sangat berbeda. Hari ini ada persoalan dimanapun dan kapanpun, cukup lewat WA kadang itu, maka pemerintah juga harus tanggap di dalam rangka melayani itu. Tidak harus bersurat, bahkan juga tidak harus datang kadang-kadang ke gedung anggota DPR ini, cukup lewat WA, kemudian didengar dan diserap, itu biasanya langsung dilakukan tindakan-tindakan nyata di lapangan. Nah, disesuaikan dengan topoksinya. Bahkan kami pun juga sering sekali mendapatkan curhatan-curhatan itu, baik yang lewat Japri misalkan, ya tinggal kami melanjutkan, karena kami di DPR ini punya saluran, dan saluran itu memang saluran resmi yang kemudian itu bisa disampaikan kepada OPD masing-masing. Nah, saya berharap luar biasa memang kontrol publik ini menjadi penyemangat bagi kita dan bersama-sama menangani persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Malang ini ya terus bisa ditingkatkan. Harapannya juga saya berharap pilar-pilar sosial yang ada di Dinsos ini mampu untuk dimaksimalkan. Karena mereka pilar-pilar sosial ini memang berawal daripada relawan-relawan kita, relawan-relawan masyarakat kita yang mereka tumbuh dengan kesadaran sendiri agar kemudian bisa membantu daripada pemerintah Kota Malang ini. Baik, kita beralih lagi dengan tema bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat bersama dengan Komisi D, mengingat adanya dunia yang serba digital sekarang, begitu ya. Kita berkembang dalam dunia yang serba elektronik, serba IT, serba online. Keberadaan dari digitalisasi dan juga keberadaan Malang Creative Center nih Bu Mia, apakah ini juga nantinya akan bisa mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat? Silakan. Ya, jadi memang disrupsi teknologi ini membawa banyak sekali pengaruh gitu ya. Mulai dari bagaimana secara budaya itu kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana kita melakukan trading, melakukan sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya, sampai hingga akhirnya muncul gagasan-gagasan baru tentang program-program yang memang bisa tersampaikan lewat adanya teknologi yang begitu baik ini. Nah, MCC sebetulnya dari awal konsep MCC ini adalah bagaimana supaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang kreatif berasal untuk rakyat, ekonomi ya? kreatif yang berasal dari rakyat lah, dari masyarakat gitu. Jadi harapan besar kami dengan investasi pemerintah Kota Malang dengan anggaran yang cukup fantastis ya, itu bisa mengakomodir dan bisa mewujudkan sesuai dengan cita-cita yang sudah dicanangkan dari awal, dikonsepkan ketika menghadirkan MCC di Kota Malang. Sehingga saya berharap, kami tentu saja berharap bahwa semua masyarakat yang bergerak dalam ekonomi kerakyatan ini bisa tertampung. Gitu. Kalau dari segi pengelolaan mungkin lebih banyak dikuasai oleh Komisi B gitu ya. Nah, kami di sini mendorong mungkin barangkali beberapa
poin-poin atau item-item dalam ekonomi kerakyatan seperti misalnya tadi UMKM yang dicanangkan oleh ibu-ibu, yang dijalankan oleh ibu-ibu, kemudian oleh pemuda gitu ya, dan oleh mulai dari pemuda, ibu-ibu, kemudian barangkali konsep-konsep yang lain yang berada di dalam tupoksi kami itu bisa kemudian difasilitasi di MCC gitu bersama-sama dengan ekonomi kerakyatan atau bentuk UMKM yang lain. Gitu. Baik, kita berbincang Komisi D secara fokus begitu Pak Pujianto, bahwa Komisi D ini otomatis dekat dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang seperti apa sih yang menjadi harapan dari Komisi D sendiri dan evaluasi kinerja dari Komisi D sepanjang 2022? Ya, yang diharapkan oleh saya itu kami ya khususnya bahwa masyarakat di tingkatan bawah ini sudah tidak ada lagi kemiskinan ya di kota. Itu yang paling utama. Bahkan kemiskinan ekstrim pun bisa tertangani. Itu harapan kami ya dari Komisi D. Bagaimana itu bisa terwujud? Ya tentunya ya sekali lagi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu ya wujudnya gimana? Ya tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang didahului dengan politik anggaran. Sehingga politik anggaran itu harus tepat sasaran, ya tepat sasaran, kualitas yang dituju juga betul-betul terarah ya, sehingga hal-hal yang kurang ya berguna, artinya belum begitu penting di masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya, ini dikesampingkan dulu. Tapi ya bagaimana politik anggaran itu betul-betul bisa mengarah dan tertuju pada untuk peningkatan ekonomi rakyat. Ya tentu ekonomi itu akan meningkat, maka kesejahteraan ya masyarakat ini akan ya tercapai. Sejauh ini evaluasi kinerja dari Komisi D sepanjang tahun 2022, Pak Pujianto? Ya, memang kita baru saja itu selesai pandemi ya, maka ya tentu harapan saya secara pribadi agar betul-betul masyarakat di Kota Malang ini sudah tidak ada lagi yang miskin, itu keniscayaan ya bahkan itu harus betul-betul bersungguh-sungguh kita untuk menangani itu. Baik, bersama dengan OPD untuk semuanya kerja keras bersama, begitu ya. Kita harus bersama-sama bahu-membahu, bergotong royong dari lintas OPD manapun. Ya, lintas OPD manapun. Tidak berhenti di komisi ini saja. Tidak. Semuanya harus bersama-sama. Semuanya harus bersama-sama. Baik. Bersinergi, berintegrasi, bergotong royong untuk membangun masyarakat di Kota Malang ini, mewujudkan kesejahteraan sosial yang ada di lapisan yang paling bawah. Dari lapisan yang paling bawah diharapkan kemiskinan benar-benar hilang di Kota Malang. Baik, bersama dengan Komisi D kita akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat dan kami akan segera kembali selepas yang satu ini.